Coba bayangin deh, pagi ini kita bangun, iseng buka berita di HP, dan jeng-jeng, angka yang selama ini kita takutin muncul gede banget di layar. $1 Amerika Serikat sekarang setara dengan Rp17.000. Bagi sebagian orang ini mungkin cuma angka di pasar uang. Tapi buat kita-kita nih, para pekerja yang hidupnya dari gaji bulanan, angka ini tuh udah kayak lampu merah, sinyal bahaya yang langsung nyerbu ke dompet kita tanpa permisi. Oke, tenang. Kita nggak bakal ngomongin teori ekonomi yang bikin pusing kok. Di sini kita coba bedah bareng-bareng apa sih arti sebenarnya dari angka ini buat keuangan pribadi kita, buat cicilan bulanan, dan bahkan buat keamanan pekerjaan kita. Nah, efek domino yang pertama kali jatuh dan paling kerasa, ya jelas, daya beli kita. Uang yang kita pegang, baik di dompet maupun di rekening, rasanya kok kayak kehilangan kekuatannya. Kenapa bisa gitu? Kuncinya ada di satu istilah ini, inflasi impor. Gampangnya gini deh, banyak banget barang kebutuhan kita yang kelihatannya produk lokal, bahan bakunya ternyata masih impor. Contoh paling gampang, kedelai buat bikin tempe. Jadi, pas rupiah anjlok, harga kedelai impor itu langsung meroket. Ya, produsen tempe kan nggak mau rugi ya. Ya udah, harga jual tempenya dinaikin. Sama persis kejadiannya sama mie instan. Gandumnya kan impor juga. Tiba-tiba, budget makan siang kita jadi bengkak. Dan ini nih, efek yang paling gaib tapi paling kerasa. Gaji kita diselip, angkanya segitu-gitu aja, misalnya 7 juta. Tapi coba deh, bawa uangnya ke pasar. Rasanya kok cepat banget habis ya? Uang 50.000 yang kemarin bisa dapat macam-macam, sekarang mungkin cuma cukup buat beberapa barang aja. Nilai uang kita turun. Oke, dompet udah kena. Terus apalagi yang kena? Nah, ini dia nih, cicilan. Ini jadi kekhawatiran besar buat banyak keluarga di Indonesia. Entah itu KPR, kredit mobil, atau motor, semuanya bisa kena imbasnya. Jadi logikanya tuh berantai. Gini nih, pertama, rupiah melemah. Supaya rupiah ini menarik lagi buat investor dan nggak jatuh terus, Bank Indonesia biasanya bakal naikin suku bunga acuan. Bank-bank lain pasti ngikutin. Ujung-ujungnya, buat kita yang punya cicilan dengan bunga mengambang atau floating rate, ya siap-siap aja cicilannya ikut naik. Nah, ini baru kerasa sakitnya secara finansial. Kalau dolar udah nyentuh 17.000, jangan kaget kalau tiba-tiba tagihan KPR atau kredit motor bulan depan nambah. Katakanlah 200 atau 300 ribu rupiah. Lumayan kan? Uang yang mestinya bisa buat nambah dana darurat, malah kesedot buat bayar bunga. Oke, belanja makin mahal, cicilan makin berat. Ternyata, efek dominonya nggak berhenti di situ. Dampaknya bisa sampai ke meja kerja kita loh. Ini lebih dalam dari sekedar urusan dompet. Coba bayangin, jadi perusahaan farmasi, elektronik, atau manufaktur. Bahan-bahan mereka kan banyak banget yang impor. Kalau dolar mahal, biaya produksi mereka langsung bengkak gila-gilaan. Mau nggak mau, mereka harus masuk mode bertahan hidup. Artinya, proyek-proyek ekspansi ditunda, dan yang paling terasa buat pencari kerja, rekrutmen baru dibekukan. Tapi, bentar dulu. Pasti ada yang mikir, loh bukannya kalau dolar kuat, para eksportir kita malah pesta pora. Kan mereka dibayarnya pakai dolar. Kedengarannya logis ya. Tapi kenyataannya jauh lebih rumit dari itu. Nih, kita bongkar mitosnya ya. Ternyata banyak eksportir kita juga kelimpungan. Loh kok bisa? Soalnya banyak komponen produk ekspor mereka, misalnya bahan baku kain untuk garmen. Ternyata masih impor juga. Belum lagi bayar ongkos kirim kapal kargo ke luar negeri. Itu semua transaksinya pakai dolar. Jadi bukannya untung gede, malah margin keuntungan mereka kegerus abis. Terus, efeknya buat kita para karyawan apa? Ya, kalau perusahaan udah kejepit kayak gitu, pilihannya cuma dua. Naikin harga jual tapi resikonya nggak laku, atau melakukan efisiensi besar-besaran. Nah, kata efisiensi ini yang ngeri. Bisa berarti stop bonus, nggak ada kenaikan gaji, sampai yang paling kita takutin, PHK. Waduh, kok serem banget ya kedengerannya? Oke, tarik napas dulu. Terus kita harus gimana? Panik? Jangan. Justru ini waktunya kita jadi lebih waspada dan disiplin. Yuk kita ubah pembicaraan dari masalah ke solusi. Ada langkah-langkah praktis yang bisa kita ambil sekarang juga. Ini 3 jurus pertahanan yang bisa langsung kita lakuin. 1. Tahan dulu keinginan beli barang-barang impor yang nggak mendesak. Ganti HP atau laptop nanti dulu deh, harganya pasti lagi tinggi. 2. Gemukin dana darurat. Di zaman serba nggak pasti gini, cash is king. 3. Buka lagi surat perjanjian kredit Anda. Cek, bunganya floating atau fix, biar kita bisa siap-siap kalau cicilan bakal naik. Angka 17.000 itu emang bikin deg-degan, betul. Tapi satu-satunya pilihan rasional yang kita punya adalah bersiap. Pertanyaannya bukan lagi apakah badai akan datang, tapi apakah pondasi keuangan kita udah cukup kuat belum buat nahan badai itu. Ingat ya, ekonomi global itu bisa naik turun, itu di luar kendali kita. Tapi
cara kita mengatur dompet, disiplin menabung, dan cara kita merespon semua tantangan ini, itu 100% ada di tangan kita sendiri. Jadi tetap waspada dan tetap proaktif.